Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rizkiansyah dari kelas 07 TPLP 024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi manajemen proyek, yaitu menggunakan Trello ya. Nah, di tutorial ini dibuat sebagai pengganti UTS dan diterapkan langsung pada proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu proyek sistem informasi sekolah SD Negeri Lebakwangi. Nah, tujuan penggunaan Trello dalam proyek ini adalah untuk membantu tim dalam mengatur pembagian tugas, memantau progres pekerjaan, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Nah, kita perkenalan Trello dulu. Apa sih Trello? Trello itu merupakan aplikasi manajemen proyek berbasis web yang menggunakan konsep Kanban board. Nah, dalam Trello ini terdapat 3 komponen utama, yaitu board sebagai proyek, list sebagai tahapan proyek, dan card sebagai tugas atau aktivitas proyek. Nah, aplikasi ini dipilih karena mudah digunakan dan cocok untuk kerja kelompok. Terus Trello ini juga efektif untuk proyek sistem informasi tingkat mahasiswa gitu. Oke, kita lanjut langsung masuk ke tutorialnya. Di sini kita akan masuk ke website Trello-nya terlebih dahulu. Nah, setelah masuk, kita pastikan untuk login terlebih dahulu. Kita bisa memakai Google dan memakai akun Trello-nya secara langsung. Nah, jika sudah login, tampilannya pasti akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali dulu ke Trello ini, klik sini, dan kita membuat create new board. Nah, di board ini kita bikin nama proyek kita. Contohnya di sini kita kan proyek sistem informasi sekolah SDN Lebakwangi. Nah, visibility-nya di workspace kan saja, lalu kita klik create. Nah, di sini kita ganti dulu backgroundnya biar lebih enak dilihat, misalkan pink. Oke, di sini ada beberapa list. Ya, ini adalah list. Di sini kita bisa membuat list-list yang akan digunakan gitu, atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pengerjaan proyek yang kita kerjakan gitu. Misalkan yang pertama yaitu analisis dan perencanaan gitu. Analisis dan perencanaan. Lalu yang kedua misalkan desain sistem. Yang ketiga implementasi dan coding. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa membuat card atau kayak apa aja sih dalam tahapan analisis dan perencanaan tersebut gitu. Misal contohnya di dalam tahap perencanaan kita melakukan observasi lingkungan sekolah kita tambahkan, lalu kita tambahkan juga misalkan identifikasi kebutuhan sistem. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sebenarnya sesuaikan berdasarkan Word atau penjadwalan proyek yang sudah kalian buat ya, atau laporan gitu. Laporan proyeknya kita tinggal ikuti kayak work breakdown strukturnya, tinggal di
sesuaikan dengan yang ada di laporan. Nah, misalkan sudah mengikuti yang seperti di laporan, ini adalah sistem yang sudah saya buat. Nah, di sini misalkan kita mengatur siapa aja yang bertanggung jawab gitu untuk di bagian, misalkan di sini kita bisa lihat pembuatan formulir PPDB online. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nih, di sini kita tambahkan member, misalkan saya sendiri, dan juga tambahkan teman saya juga. Isi. Bahkan teman saya juga kita tambahkan. Nah, jadi dua orang ini adalah yang bertanggung jawab untuk pembuatan formulir PPDB online. Lalu kita juga bisa menambahkan deadline-nya, misal terakhir itu pengerjaan tanggal 21 Januari. Nah, kita bisa tambahkan juga di sini, bisa tambahkan label, lokasi untuk mungkin pengerjaan barengnya atau lokasi sekolahnya kita bisa tambahkan. Lalu juga attachment, yaitu file yang dibutuhkan untuk pembuatan formulir PPDB online tersebut. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan komen atau kayak berinteraksi antar anggota satu sama lain. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kita menotis teman saya itu no, yang saya suruh untuk melanjutkan codingannya seperti itu. Nah, kita juga misalkan cara memonitoring dan pengendalian proyek. Nah, monitoring proyek ini dilakukan dengan cara memantau pergerakan kart dari satu list ke list berikutnya sesuai dengan progres pekerjaan. Nah, misalkan nih ya, analisis kita sudah selesai semua. Nah, sedangkan desain sistem belum. Nah, kita bisa geser si analisis dan perencanaan itu ke sebelah kanan agar tugas-tugas atau tahapan list yang belum selesai itu menjadi tujuan atau tugas utama yang akan dikerjakan oleh tim dari proyek sistem informasi ini gitu. Nah, oke, misalkan setelah seluruh tugas misalnya selesai dan sistem berhasil dideploy, seluruh card dipindahkan ke list deployment dan penutupan. Jadi misalkan kita penutupan kita sini. Nah, kita checklist semua. Nah, board yang ini di Trello ini disimpan, kita menyimpan ini untuk dokumentasi dan juga arsip pengerjaan proyek sistem informasi sekolah SD negeri Lebakwangi tersebut gitu. Jadi kita menyimpan ini untuk dokumentasi saja gitu, karena untuk pengerjaannya. Baik, berdasarkan tutorial yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Trello membantu tim proyek dalam mengelola tugas, memantau progres, serta meningkatkan koordinasi kerja tim. Nah, dengan tampilan yang sederhana dan fitur yang cukup lengkap, Trello sangat efektif digunakan sebagai aplikasi manajemen proyek untuk proyek sistem informasi tingkat mahasiswa. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.